Gue yakin banget di per-YouTubean Indonesia nggak ada yang ngebahas sepatu yang satu ini. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Eka. Gua di hot sama kalau review apa sih yang nggak Guys, selamat datang lagi di YouTube channel gua. Di sini gua mostly ngebahas sneakers, lifestyle, dan hal-hal yang menarik lainnya. Hari ini gua pengen nunjukin salah satu sneakers yang baru aja gua cop dengan harga yang cukup miring. Dan tentunya sneakers ini gua cop di salah satu retailer terbesar, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, sepatunya adalah ini guys, Air Max Plus atau dikenal juga dengan Air Max 10. Guys, sepatunya ada di sini ya. Jadi gue pengen sekaligus ngeceritain tentang sneakers Air Max TN itu karena ini pertama kalinya gue punya Air Max TN. Jadi ya udah, sekalian juga gue mau bahas tentang sejarah atau hal-hal yang unik, menarik dari Air Max TN. Jadi stay tune guys dan nonton video ini sampai selesai. Dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena gue ngebikin weekly video atau bahkan 2 video per pekannya. Oke, sebelum itu gue pengen nunjukin dulu box atau packaging yang datang untuk rilisan Air Max TN ini. Nah, setelah itu gue bakal ngeceritain juga sejarahnya dan what's happen dengan Air Max TN di tahun 2025 ini. Boxnya adalah classic box Nike tahun 90-an atau bahkan 2000-an. Jadi simple boxnya kayak gini doang. Ini warna karton biasa, ada logo Nike, kemudian di sini ada tulisan Just Do It, di bawahnya berwarna hitam, dan di belakangnya ini ada teks. Jadi di 3 tahun terakhir ini Air Max Plus emang udah berapa kali ngerilis OG colorway. Nah, salah satunya ini guys, yang gua punya ini merupakan OG colorway atau colorway yang pertama banget dirilis di tahun 98. Nah, dulu itu di tahun 2023 keluar yang warna purple alias voltage purple. Box yang datang itu box kayak gini juga. Kemudian di tahun sebelumnya, di tahun 2024, itu tuh keluar yang warna sunset, warnanya kayak gini, tapi box yang datang itu box merah kayak gini doang guys, box Nike biasanya. Nah, di rilisan kali ini yang warna hyper blue ini balik lagi ke warna box yang klasik kayak gini. Kalau gua sih lebih prefer box kayak gini ya, karena memang yang warna merah itu kayak udah biasa banget. Bahkan rilisan GR Nike biasa tuh pakai box yang merah ini. Nggak tahu deh kenapa. Buat kamu yang paham atau dikit tentang Air Max Plus ini, coba komen di bawah kira-kira kenapa ya yang sunset itu keluarnya pakai box yang merah biasa kayak gini guys. Nah, box yang kayak gini doang. Kalian pasti udah familiar kan box yang kayak gini. Tapi nih ya, kalau ngomongin soal box, gue suka banget rilisan di 2018 lalu. Obviously, gue nggak dapet rilisan itu karena gue belum terlalu into banget sama Air Max Plus waktu itu. Intinya box yang dibikin untuk versi anniversary itu keren banget. Jadi memang dibikin spesial, ada pattern-pattern dari siluet sepatunya sendiri guys. Oke, enough with the box. Sekarang kita mau ngebahas sepatunya sendiri guys. Zup, ini dia sepatu Air Max Plus atau Air Max TN Hyper Blue. Nah, tentunya di video ini gue bakal nge-review baik itu dari segi material, fit, dan comfort dari sepatu ini. Kalian bisa skip beberapa menit ke depan untuk pembahasan soal detail atau konstruksi dari sepatu ini. Nah, di segmen sekarang ini gue pengen ngebahas dulu behind atau cerita di balik si sepatu Air Max Plus ini. Karena ini being my first Air Max Plus, tentunya ini salah satu sepatu yang gue favoritin banget. Mulai dari desainnya, look, dan ceritanya cukup menarik buat gue, sehingga gue memilih untuk ngekop rilisan yang satu ini. Sebenarnya ini pemberian istri gue ya guys ya. Oke, jadi untuk pairs yang kali ini tentunya karena ini being Air Max TN, kayaknya nggak afdol gitu ya beli Air Max selain di Foot Locker. Karena Foot Locker sendiri itu adalah House of TN. Kenapa sih disebut House of TN alias rumahnya sepatu Nike TN ini? Nah, ceritanya itu bermula di tahun 1998. Dimana waktu itu Foot Locker sebagai partner retailernya Nike pengen ngebikin siluet eksklusif buat mereka sendiri. Setelah setidaknya ada 15 proposal desain yang diajuin Nike kepada Foot Locker, sepertinya waktu itu mereka belum nemuin desain atau siluet yang menarik. Akhirnya salah seorang new designer yang baru masuk di Nike, namanya itu Sean McDowell, ngebikin Air Max Plus ini. Nah, inspirasinya itu sendiri dari bentuk sunset atau bentuk terbenam matahari yang ada di Florida. Jadi di Florida itu katanya ada palms, ada pohon palem. Nah, sehingga inspirasi-inspirasi itu yang dibawa ke dalam sepatu ini, guys. Akhirnya setelah didesain dengan banyak challenging, karena
ya desain yang kayak gini tuh belum terbiasa ya waktu itu di tahun 98. Kemudian pihak Foot Locker pun menerima desainnya si Sean McDowell itu. Dan long story short, Air Max TN ini atau Air Max Plus ini jadi salah satu siluet Air Max terbaik yang pernah ada. Dan punya banyak cult followingnya alias fans setianya mereka. Terutama di beberapa negara di Europe ya. Mereka memang favoritin banget Air Max Plus ini atau Air Max TN. Mereka sering nyebutin dengan Nike TN. Nah, mostly kayak anak-anak muda di London, di UK gitu ya, yang notabene-nya mereka suka dengan scene grimes atau hip hop grimes. Mereka tuh sering banget nge-pairin outfit-outfit all black mereka dengan sepatu Nike TN ini. Dan tren itu berlanjut ke Indonesia, guys. Sebenarnya fenomena ini udah dari dulu sih, cuman di beberapa tahun terakhir ini gue lihat banyak banget yang mereka tadinya dari style-style Gopcore, pakai Salomon gitu ya. Akhirnya mereka nyari alternatif yang lebih grimes lagi. Stylingnya masih sama gitu, pakai all black, jaket all black, kemudian biasanya pakai parachute atau pakai puffer jacket gitu. Dan sepatu yang mereka pilih itu kalau nggak 95 ya Air Max Plus. Tentunya colorway yang mereka pakai itu all black ya atau triple black. Akhir ini gue sering banget lihat di TikTok bersiluran orang-orang yang jualan Air Max Plus triple black yang biasanya tuh stylingnya kayak itu tadi guys, all black ya, styling grimes gitu ya, all black pakai parachute atau puffer. Jadi itu dia sekilas tentang fenomena Air Max Plus. But for me, karena gua gua keracun sneaker Air Max ini bukan karena tren grimesnya itu guys, bukan karena triple blacknya itu, tapi kesukaan gua sama Air Max Plus ini karena sneakerhead. Ya, kalau kita ngomongin sneakerhead, mereka pasti biasanya lebih nge-appreciate OG colorway. Nah, ini salah satu OG colorway yang close to original tahun 98. Ini dari beberapa review yang gua nonton sih, ini paling deket ya, rilisan 2025 ini paling deket dengan OG rilisnya di tahun 95. Nah, sekarang kita mau breakdown apa aja material atau konstruksi yang bikin sepatu ini jadi keren. Pertama banget, yang paling unik, yang paling flashy dari sepatu Air Max Plus atau Air Max TN adalah bagian uppernya. Nah, di keseluruhan upper ini menggunakan mesh yang lumayan rapet-rapet nih. Bukan mesh yang open mesh gitu ya. Jadi kalau dilihat dari breathability-nya sendiri, ini memang ketutup banget ya. Jadi bukan sepatu yang breathable banget, tapi corak atau desain elemen yang keren dari Air Max Plus ini adalah penggunaan gradient style. Kalau bukan pakai gradient style, bukan Air Max TN namanya guys. Kira-kira gitulah konsepnya. Nah, di colorway Hyper Blue ini, di sini ada warna biru, dark biru atau chemist blue. Kemudian juga ada sky blue atau mungkin lebih ke baby blue kali ya. Fades dari bagian heel ke bagian forefootnya. Nah, jadi kayak gini, cakep banget ya colorway-nya itu. Memang unik gitu, nge-fade, nge-blend antara dark blue sama light blue kayak gini. Kemudian di sini ada caging dari bahan TPR atau rubber. Nah, ini desain elemen yang paling keren ya, yang terinspirasi dari palm tree itu tadi. Di sini dari belakang ya, keseluruhan ditutupin dengan TPR atau rubber itu tadi, cagingnya, sehingga di sini juga ada membentuk bagian eyeletnya, bagian lacesnya. Nah, untuk lacesnya sendiri ini tipikal loop lacing gitu, kelihatan rugged banget, kelihatan kayak semi-semi outdoor kali ya untuk desainnya sendiri. Nah, kemudian juga di bagian tongnya ini ada 3M-nya guys. Jadi yang unik dari sepatu ini biasanya tuh kan 3M itu ada di bagian samping ya untuk sepatu-sepatu running di tahun itu, ya tahun 90-an. Jadi kata si Sean McDowell itu kan biasanya kalau kita lari di malam hari gitu pasti bagian depan yang duluan muncul atau kelihatan dari kendaraan yang di depan. Nah, dari ide itulah si 3M-nya itu digunakan di bagian atas ini guys. Detail yang keren banget ya dan unik banget di sepatu ini. Kemudian kita lihat ke belakang, di sini ada salah satu logo yang paling ikonik yang pernah ada, yaitu logo Air Max TN ya, Tune Air. Sini warna kuning, ada kombinasi warna merah. Ini cakep banget sih logonya ya. Dan di bagian heel counternya ini menggunakan sintetik nubuck. Juga di bagian bawah ini menggunakan sintetik nubuck itu tadi guys. Di depannya di mudguard ada clear atau translucent TPR rubber sehingga ngasih looks yang lebih minimalis. Karena biasanya ada di beberapa colorway untuk bagian mudguardnya ini diberikan warna yang berbeda. Kalau menurut gua sih gua lebih prefer yang clear kayak gini atau translucent.
Oke, sekarang kita lihat untuk paddingnya sendiri. Ini lightly padded ya. Ini memang nggak tebal banget, jadi cukup ramping. Dan mari kita cek untuk insole-nya sendiri. Ini insole-nya kayak apa ya? Agak kaku memang ya, agak keras. Kayaknya ini bukan insole yang bagus banget sih guys, karena dari feel-nya itu memang cuman kalau memang buat penggunaan sehari-hari sih kayaknya oke-oke aja. Di bagian heel-nya di sini ada desain. Jadi ini adalah bentuk dari si tune air-nya yang ada di bagian midsole. Bentuknya kayak gini kira-kira. Karena tadi kita udah ngelihat bentuk tune air-nya, jadi ya udah langsung aja kita mau ngebahas si air unit-nya. Untuk bagian midsole-nya ini menggunakan polyurethane atau PU. Kemudian untuk bagian heel dan bagian forefoot-nya di sini ada air unit. Yang paling keren dari sepatu ini adalah penggunaan air unit-nya ini guys. Ini dinamakan dengan tune air. Apa sih sebenarnya tune air itu dan bedanya apa sama dynamic air? Jadi setahu gua, setelah gua baca dari beberapa sumber dan salah satunya dari buku ini, dijelasin kalau misalkan di tahun 1997 itu udah ada Air Max 97 yang menggunakan full length air unit dan salah satu siluet Air Max yang cukup ikonik dan klasik ya. Tapi di tahun berikutnya yaitu di tahun 98 Nike memutuskan untuk ngebikin tune air, di mana instead of menggunakan full length air unitnya dibelah jadi dua lagi. Jadi balik lagi kayak Air Max tahun 95. Kemudian yang ngebikin sepatu ini berbeda dari seri-seri 95 adalah tune-nya, di mana bentuk chamber atau air unit bagian heel-nya sendiri ini seperti hemisphere atau setengah lingkaran. Di mana dengan adanya bentuk kayak gitu katanya menambah kestabilan dari sepatu ini sendiri. Kalau gua perhatiin sih emang agak beda ya dari feel Air Max DN yang pernah gua pakai. Kenapa gua compare ini dengan Air Max DN? Karena memang dari segi desain dan juga teknologinya ada cross reference antara kedua sepatu ini. Walaupun perilisannya beda jauh, ini tuh dirilis di tahun 98 originalnya, Air Max DN dirilis di tahun 2024 lalu. Tapi somehow mereka coba nge-combine atau mengupgrade beberapa teknologi dari Air Max DN ini atau Tune Air. Nah, berbedanya di Air Max DN atau Dynamic Air, selain chambernya itu diberi space, kalau ini kan sekalian satu chamber gitu ya. Kalau Air Max DN itu diberikan beberapa bola-bola chamber atau visible air-nya, kemudian digabungin antara keempat itu. Sehingga flow air-nya itu bisa berpindah-pindah antara bagian depan dan belakang. Sayangnya Air Max DN-nya udah gua jual ya, jadi gua nggak bisa nunjukin langsung. Tapi ya, you get the point, right? Oke, itu dia sedikit penjelasan tentang Tune Air. Kalau dibilang apakah ini jadi sepatu paling nyaman, menurut gua nggak juga sih guys, karena ini memang teknologi Air di tahun 98 dan juga ini bukan flagshipnya dari Nike. Di tahun 98 itu ada banyak banget iterasi-iterasi Air Max yang dirilis oleh Nike. Detail yang keren lainnya bagian midfoot support ini menggunakan plastik cage kayak gini ya. Dan ini inspirasinya itu dari whales atau ekornya paus. So, itu dia guys untuk detail bagian midsole-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada salah satu outsole yang paling klasik ya. Kombinasi antara waffle outsole yang traction-nya ini lumayan studded dan kayaknya ini bisa banget ya dipakai semi-semi outdoor. Nah, ini nih. Ini logo yang paling ikonik yang kita jumpai juga di bagian heel, di bagian outsole-nya juga ada nih guys, logo Tune Air. Kemudian untuk bagian heel-nya kayak gini, ada 4 dot atau titik-titik ini yang disebut dengan Tune Air itu tadi guys. So, kayak gini guys untuk detailnya. Komen aja gimana menurut kalian Air Max TN ya, being OG colorway, kemudian juga salah satu colorway TN yang paling gua suka. Kalau ngomongin Air Max TN sendiri, kalau menurut gua personal ya, ada beberapa colorway memang yang gua suka. Yang di urutan pertama itu ada kolaborasi antara Echo Wall yang berwarna black. Nah, Air Max TN yang berkolaborasi dengan Echo Wall yang warnanya triple black itu keren banget menurut gua. Kemudian di urutan kedua ada ini OG colorway, yang ketiga itu mungkin Sunset, dan yang terakhir ada satu colorway tapi gua lupa namanya ya. Intinya ada gradient antara biru dengan warna hijau. So, kayaknya itu ya beberapa Air Max TN menurut gua yang oke gitu secara colorway-nya. Oh ya, satu lagi yang Supreme warna putih juga cakep banget tuh detailnya. Karena bagian case-nya ini diganti jadi tulisan Supreme guys. Kira-kira kayak gitu guys untuk bahasan tentang Air Max TN. Pertanyaan berikutnya gimana soal fit dan feel-nya? Ini karena memang sepatu jadul ya, rilisan tahun 98 untuk
comfortnya sendiri menurut gua cukup ya untuk penggunaan sehari-hari, mau commuting, juga mau jalan-jalan ke mall gitu. Ini cukup banget menurut gua. Cushionnya nggak yang keras banget dan nggak yang empuk atau soft banget. Jadi ya bisa dibilang ini balance ya. Dan untuk sizingnya sendiri, going through the size, kalau gua di sini ngambil di size 9, desain satu kelingking jari kayak gini di bagian depannya. Jadi menurut gua ini udah cukup fit through the size. Nah, sebagai komparasi di Air Max DN, gua juga pakai size 9. Air Max One, baik itu yang Big Bubble sama yang regular atau yang 87 juga di size 9. So, kira-kira itu dia guys untuk sizing suggestionnya. Gimana menurut kalian guys, Air Max Plus atau Air Max DN Hyper Blue ini sleeper banget sih di tahun ini ya. Di Atmos sendiri udah lama banget dirilis, tapi gua nungguin rilisan dari Foot Locker karena banyak diskon ya Foot Locker, dan juga ya karena ini being Air Max Plus pertama gua, pastinya gua harus ngekop di Foot Locker. So, itu dia guys, beberapa hal yang bisa gua obrolin dari Air Max DN ini. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe pastinya kalau kalian belum subscribe. And yeah, that's it guys. Thanks for watching. And I will see you guys in the next video. Bye.